Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Besar akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Bersama saya Zahriah dari SDN Kedebing. Saya Nur Eni dari SD Maimul Saleh. Saya Lisma Rahmi dari SD Negeri Samahani. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Zaria. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Zaria. Bagaimana kabarnya Bu Zaria? Alhamdulillah baik juga Bu Nureni. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya baik. Bu, pada coaching kita hari ini, kursi akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kursi, dan juga bagaimana kursi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi apa atau yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, bagaimana Ibu akan memproses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi atau permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, kalau demikian untuk praobservasi kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu Zaria. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Bu Nur Eni. Bagaimana kabarnya Bu Risma? Alhamdulillah baik Bu. Bu Nur Eni gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Risma ada yang mau disampaikan atau yang mau diceritakan? Iya Bu, benar nih Bu. Ada yang mau saya sampaikan sama Ibu Nur Eni. Oke, tapi sepertinya kita agak mengisi banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Yani berarti apa yang mau disampaikan? Begini Bu, ini kan terkait rekan-rekan guru di sekolah saya ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materinya masih metode ceramah lagi. Padahal kan sekarang itu zamannya sudah canggih ya Bu, jadi kan bisa menggunakan pembelajaran yang semakin modern, jadi semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawah ini berarti permasalahan dari Bu Risma adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif, begitu ya Bu? Ya betul Bu, kurang bervariatif, baik itu media ataupun model pembelajarannya masih model yang lama Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu
Lisma dapatkan? Jadi dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi yang Bu Lisma harapkan intinya adalah perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Lisma yang ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Canva yang sekarang sedang marak ya Bu, dan juga saya ingin guru sekarang itu membuat slide presentasi PowerPoint, mungkin itu juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan, tadi pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu akan dikatakan adalah kondisi yang ideal. Ya Bu, dan itu berada di level 10 kira-kira di sekolah Bu Lisma sekarang ini berada di level berapa ya Bu? Oke, mungkin kalau di sekolah saya untuk saat ini masih berada di level 5 Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit Bu. Jadi mungkin untuk saat ini hanya di level 5 saja. Oke, di level 5 sudah oke. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa diangkat agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi di sekolah Ibu Lisma? Mungkin bisa ditingkatkan di level 7 ya Bu, karena kalau untuk level yang lebih tinggi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Juga mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan dan dapat terjadi perubahan. Ya oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu. Ya kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru face to face seperti itu Bu. Mungkin bisa dilakukan secara bergantian. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Lisma terapkan? Ya. Bisakah dan teman-teman nyaman gitu dengan penyampaian? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Berarti Bu Lisma ingin merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari kegiatan ketiga ini kira-kira Bu Lisma untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu bagaimana? Sepertinya mentoring ya Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya lagi untuk mencari narasumber, juga perlunya mungkin narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan guru adalah mentoring saja Bu. Oke, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Lisma memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana Bu? Ada sih, sebenarnya nanti mungkin bisa minta bantuan teman guru di sekolah atau mungkin nanti memang ahli di bidang IT. Oke, berarti Bu Lisma pengen melakukan mentoring ini Iya, ya. iya.
dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Bu merencanakan? Mungkin secepatnya Bu, insya Allah minggu depan akan saya lakukan. Kita akan berkoordinasi dulu atau berkolaborasi dengan rekan-rekan sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring ini di sekolah. Oke Bu Lisma, bagus, sangat bagus sekali Bu Lisma. Kira-kira Bu Lisma dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Lisma dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran yang bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya. Kemudian juga adanya kegiatan mentoring yang mungkin bisa dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan teknologi. Oke, alhamdulillah Bu Lisma sudah ada gambarannya ya Bu ya. Untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih berkreatif, atau tunggu kabar-kabar dari Bu Lisma setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari warna mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Bu Lisma untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik Bu. Iya Bu, terima kasih Bu Nuraini sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya hari ini ya Bu. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Sama-sama Bu, mungkin kali ini kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu Lisma ya. Begitu saja Bu Lisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nuraini. Assalamualaikum Bu Nuraini. Waalaikumsalam Bu Zaria. Bu Nuraini tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Isma. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alutirta menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali koshi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, benar ini. Menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi, Bu Lisma dan Bu Nuraini sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Nuraini juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Isma sehingga Bu Isma menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching yaitu pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan sudah sesuai dengan alurnya. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Yang Ibu lakukan memang sudah yang Ibu ingin memang sudah betul. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Dan observasi kita hari ini mungkin hanya cukup di sini dulu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.